Selamat pagi saudara yang terkasih di dalam Kristus. Shalom. Saudara, mari kita menenangkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan dengan berdoa. Bapa, betapa disenangi tempat kediaman-Mu. Jiwa kami merindukan pelataran-Mu. Hari ini kami kembali datang menghadap tahta-Mu yang kudus untuk memohon pimpinan-Mu atas hidup kami. Jika Engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami memulai dan melangkah di sepanjang hari ini. Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang memberi kami pengertian dan hati yang mau diajar. Dengarlah doa kami, sebab kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, Allah itu suka memberikan dan mempercayakan kepada kita banyak pemberian. Kesehatan, teman, kesempatan berharga, keluarga, harta, tahta, dan masih banyak lagi. Hal itu tidak bisa kita pungkiri. Namun terkadang ada kalanya Allah itu menguji iman kita. Ia menguji kesetiaan dan cinta kita kepadanya dengan cara meminta dan mengambil kembali apa yang telah Ia beri. Saudara, masalah yang sering terjadi di dalam kehidupan dan di keseharian kita adalah kita tidak siap untuk melepaskan dan merelakan apa yang telah Tuhan percayakan ke kita. Kita tidak siap untuk sebuah kehilangan. Kita akan mengalami kesusahan ketika kita sedang sakit. Kita akan kesal, kita akan marah, bahkan kecewa ketika barang yang kita miliki, barang yang kita beli dari hasil jerih lelah itu hilang, rusak, atau dicuri orang lain. Kita akan sedih, berduka, dan bersusah hati jika ada salah satu anggota keluarga yang dipanggil kembali ke rumah Bapa. Pasti hati kita hancur sehancur-hancurnya. Saudara, hari ini kita akan belajar satu hal yang penting di dalam hidup, yaitu tidak menggenggam erat yang sifatnya sementara. Kita harus belajar untuk melepaskan, merelakan, siap kehilangan, dan melupakan. Saudara, mari kita buka Alkitab kita. Kita buka kitab Ayub pasal pertama, ayatnya yang ke-21. Mari kita membaca firman Tuhan ini secara bersama-sama. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Saudara, kalau kita perhatikan keadaan Ayub dengan teliti, ia bukanlah orang sembarangan. Ia adalah orang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Ia memiliki banyak ternak. Bahkan dia adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Ia memiliki banyak keturunan, 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Bahkan Alkitab mencatat dia adalah orang yang takut akan Tuhan. Namun suatu hari, iblis datang menghadap Allah dan memohon kepada Allah untuk mengizinkan dirinya untuk mencobai Ayub. Dan permintaan itu dikabulkan oleh Allah. Saudara, iblis mulai mencoba si Ayub. Segala yang dimilikinya hilang dalam sekejap mata. Semua anaknya mati, hartanya habis dirampas oleh orang asing, dan kesehatannya memburuk. Bahkan istri Ayub, ia mengata-ngatai Ayub dengan ucapan, "Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah." Saudara, apa respon Ayub ketika ia melihat semua peristiwa yang terjadi atas dirinya, atas keluarganya, dan atas hartanya? Apakah ia berpaling, menghujat dan meninggalkan Allah? Apakah ia marah dan menyalahkan Tuhan? Jawabannya tidak. Mungkin kita berpikir bahwa Ayub telah kehilangan segalanya. Ia kehilangan anak-anaknya, hartanya, kesehatannya, dan sebagainya. Saudara, jika kita berpikir demikian, maka kita salah total, salah besar. Ayub tidak akan pernah kehilangan segala-galanya, karena bagi Ayub, Allah lah segala-galanya. Bukan harta,
bukan tahta, bukan keluarga, dan bukan kesehatan. Saudara, bagi Ayub, pribadi Allah yang utama dan yang pertama. Pribadi Allah lebih penting dari apa yang ada di tangan Allah. Pribadi Allah lebih Ayub suka daripada berkat, kekayaan, dan kesehatan yang ada di tangan Allah. Oleh sebab itu, Ayub tidak pusing dan tidak peduli apa yang terjadi atas hidupnya, karena ia fokus dengan Allah. Iman dan kecintaan Ayub hanya terarah kepada Allah. Apapun masalah yang ia hadapi, ia tidak pernah takut dan tidak gentar, asal ada Tuhan di sisinya. Saudara, kalau kita perhatikan Ayub pasal pertama ayat yang ke-21 dengan seksama, kita melihat sesuatu yang unik, yaitu pribadi Allah dan the presence of God, hadirat Allah, itu begitu penting di dalam hidup Ayub. Saudara, biarlah kita selalu menggenggam erat pribadi Allah, bukan menggenggam berkat dan apa yang ada di tangan Allah. Kiranya kita selalu punya hati yang mencintai Tuhan secara totalitas, bukan mencintai apa yang ada di tangan Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang bertatah di dalam kerajaan sorga, buka dan celikan hati kami, agar kami sadar bahwa di dalam hidup ini hanya Engkau yang patut dipuji, dan hanya Engkau yang layak untuk digenggam dengan erat. Ampuni kami, jika selama ini kami lebih fokus kepada apa yang ada di tangan-Mu, sampai-sampai kami melupakan pribadi-Mu. Ajarlah kami untuk selalu jatuh cinta kepada-Mu setiap hari, karena memang sepatutnya kami melakukan demikian. Bapa, sepanjang hari ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau mau melayakkan kami untuk boleh berjalan bersama-Mu menempuh hari ini. Sedengkan telinga-Mu terhadap permohonan kami ya Bapa, sebab kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.